terkait saudara AS yang ditanyakan, yang sebelumnya juga pernah dipanggil, dijadwalkan untuk pemeriksaan dalam penanganan perkara di KPK, itu hal lain. Ya, tentu ini kami melihat dua hal yang berbeda, ya, karena concern KPK saat ini terkait dengan peristiwa penangkapan semalam adalah kita concern terkait dengan adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK dan mengaku bisa mengatur perkara. Ya, pengamanan yang dilakukan oleh tim gabungan antara KPK dan tim dari Polda Metro Jaya Jakarta, yang pertama kami sampaikan bahwa ini menjadi salah satu bentuk sinergi yang positif antara KPK dengan Polri dalam menangani secara bersama-sama sejak awal adanya dugaan sebuah tindak pidana. Yang kedua, kami juga melihat ini salah satu bentuk respon yang cepat atas adanya laporan aduan dari masyarakat, adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para oknum. Kemudian yang ketiga, kami juga perlu sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat, termasuk kepada pelapor ya, dalam konteks peristiwa ini ataupun dalam dugaan tindak pidana korupsi secara luas, karena masyarakat ataupun pelapor ini menjadi salah satu pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk kemudian bisa menangani suatu perkara, termasuk dalam peristiwa ini. Dengan terungkapnya dugaan adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK dan mengaku bisa mengurus perkara yang ditangani oleh KPK, dengan terungkapnya ini, maka kemudian masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang sebelumnya punya asumsi adanya opini demikian, maka kemudian dengan terungkapnya bahwa ada pihak-pihak lain yang mengaku sebagai pegawai KPK, ini kemudian bisa meluruskan atau memberikan informasi yang sebenar-benarnya bahwa memang setiap penanganan perkara di KPK tentu dilakukan secara profesional, secara kredibel, tidak ada itu pengaturan perkara. Karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan itu juga dilakukan secara terbuka, secara kolektif, kolegial, termasuk dengan melibatkan unit kerja terkait. Sehingga kami pastikan bahwa tidak ada celah untuk melakukan pengaturan suatu perkara di KPK. Oleh karena itu, jika masyarakat mengetahui adanya pihak-pihak yang mengaku bisa mengurus perkara di KPK, silakan bisa melaporkan secara langsung kepada KPK, bisa melalui call center KPK di 198, atau bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat, sehingga adanya dugaan sebuah tindak pidana bisa segera ditindaklanjuti baik oleh KPK maupun oleh aparat penegak hukum. Nah, untuk saat ini para pihak yang diamankan oleh tim gabungan sejumlah 4 orang beserta barang bukti, ya, uang sejumlah 17.400 US dollar. Ini juga menjadi bukti respon cepat dari tim gabungan KPK dengan PMJ Jakarta dengan bisa mengamankan para terduga pelaku sekaligus dengan barang bukti. Artinya respon cepat ini kemudian bisa mengamankan dua hal tersebut, ya, di mana uang ini kemudian nanti tentu akan menjadi barang bukti. Saat ini para pihak yang diamankan sedang dilakukan. Terkait dengan peristiwa ini, concern KPK adalah terkait adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK, sehingga dalam proses pengamanan yang dilakukan
tadi malam kami juga melakukan secara lintas tim, ya tidak hanya dari penindakan, tapi juga melibatkan rekan-rekan dari inspektorat karena memang yang concern soal adanya KPK gadungan begitu ya, ada dugaan-dugaan demikian, maka kemudian inspektorat juga terlibat, termasuk juga tim dari Biro Hukum KPK. Artinya di KPK sendiri tadi malam tim yang bergerak juga dari lintas unit kerja begitu. Ya artinya dalam konstruksi peristiwanya ya KPK lebih concern ya terkait dengan adanya pelaku yang mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK dan melakukan tindak-tindak kriminal ya tersebut. Dari pemeriksaan sebelum-sebelumnya Mas Ahmad Saroni ini, jika memang ada keterlibatan dia, apakah KPK tetap akan mengusut Mas terhadap keterlibatan Ahmad Saroni? Ya, ini kan dua hal yang berbeda ya. Ini yang terkait dengan konstruksi peristiwa adanya oknum atau pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK dan mengaku bisa mengurus perkara di KPK. Ini satu hal. Terkait saudara AS yang ditanyakan, yang sebelumnya juga pernah dipanggil, dijadwalkan untuk pemeriksaan dalam penanganan perkara di KPK, itu hal lain. Ya, tentu ini kami melihat dua hal yang berbeda, ya, karena concern KPK saat ini terkait dengan peristiwa penangkapan semalam adalah kita concern terkait dengan adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK dan mengaku bisa mengatur perkara. Ya, oleh karena itu yang bergerak di lapangan juga kami melibatkan tim dari inspektorat, tim dari Biro Hukum, begitu. Mas, 4 orang yang diamankan ini kan kalau dari KPK itu mengaku pegawai KPK dan bisa menangani perkara. Sementara Ahmad Saroni dia bilang bahwa dia itu adalah modusnya minta uang untuk dukungan kepada pimpinan KPK. Artinya Saroni ini ditakut-takuti kasus atau emang dia mau memberikan uang untuk dukungan ke pimpinan KPK? Informasi dari tim gabungannya gimana, Mas? Untuk detailnya nanti seperti apa konstruksi utuhnya peristiwa ini kita sama-sama tunggu karena memang saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Polda Metro Jaya ya, jadi nanti kita tunggu hasil pemeriksaan tersebut. Mas, tadi pagi kan Mas Budi menyatakan bahwa peristiwa ini tidak hanya sekali dan sudah terjadi sebelumnya. Apakah sebelumnya itu juga masih terhadap Ahmad Saroni atau anggota DPR yang lain? Dari informasi awal yang kami terima bahwa peristiwa tadi malam atau dengan mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK kemudian dapat mengatur perkara gitu ya. Ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh yang bersangkutan gitu ya. Ya sehingga ini tentu akan menjadi materi dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Jadi nanti kita tunggu ya proses pemeriksaan di sana seperti apa, hasilnya bagaimana, kita sama-sama hormati. Kita tunggu. Berarti ada anggota DPR lain yang sudah pernah memberikan uang juga kepada 4 orang itu, Mas? Ya kita tunggu. Ini kan masih berlangsung kan proses pemeriksaannya. Mas, katanya Saroni juga udah koordinasi sama pimpinan KPK untuk menanyakan soal permintaan uangnya. Itu benar nggak, Mas? Ya nanti kami cek informasi itu.